Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Khairul Anam dengan NPM 2001081005. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai fotosintesis. Nah, mendengar kata fotosintesis, teman-teman pasti sudah nggak asing lagi kan? Jadi, fotosintesis itu merupakan proses yang dilakukan tumbuhan untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Nah, teman-teman sudah tahu belum kalau fotosintesis ini termasuk ke dalam reaksi anabolisme? Nah, apa itu anabolisme? Simpelnya, anabolisme itu adalah reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Kembali lagi ke fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sedangkan sintesis artinya pembentukan. Jadi, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik dengan menggunakan bantuan energi cahaya matahari. Nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, proses fotosintesis terjadi pada kloroplas, di mana kloroplas ini tersusun atas bagian yang disebut sebagai grana dan cairan yang disebut stroma. Nah, grana sendiri merupakan tumpukan tilakoid. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa atau C6H12O6 yang disimpan dalam bentuk amilum, serta oksigen atau O2 yang akan dilepaskan. Nah, untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara melalui stomata. Selain itu diperlukan juga air atau H2O yang diambil dari dalam tanah oleh akar, lalu didistribusikan ke daun melalui silem. Secara sederhana, proses reaksi fotosintesis dapat ditulis sebagai berikut. Dalam prosesnya, fotosintesis terdiri atas dua tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah reaksi terang dan tahap yang kedua adalah reaksi gelap. Tahap pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada bagian membran tilakoid. Pada reaksi terang terjadi konversi cahaya atau konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH serta hasil samping berupa oksigen atau O2 yang akan dikeluarkan ke lingkungan sekitar melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun akan menangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya menjadi unsur terpenting di dalam proses fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi reaksi terang. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk mentransfer elektron yang akan dipakai dalam pembentukan NADP menjadi NADPH. Selain itu, tahapan ini juga melibatkan proses pemecahan molekul air atau fotolisis air menjadi H+ dan oksigen atau O2. Kemudian H+ akan digunakan dalam pembentukan ATP, sedangkan oksigen sebagai hasil samping akan dikeluarkan melalui stomata ke lingkungan sekitar. Nah, yang selanjutnya yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap atau yang kita kenal sebagai siklus Kelvin-Benson, reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Sesuai namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya matahari secara langsung sebagai sumber energi. Meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya,
bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Asalkan senyawa-senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya, yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap secara umum terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap fiksasi karbon, lalu tahap reduksi, dan yang terakhir tahap regenerasi. Yang pertama yaitu tahap fiksasi karbon. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida atau CO2 akan diikat oleh enzim Rubisco untuk disambungkan dengan RUBP. Selanjutnya terbentuklah atom karbon yang labil dan akan segera memecah menjadi 3-fosfogliserat atau PGA. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA selanjutnya akan direduksi oleh ATP yang diperoleh dari reaksi terang menjadi 1,3 bis-fosfogliserat atau PGAL. PGAL kemudian akan direduksi lagi oleh NADPH yang juga diperoleh dari reaksi terang menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Tahap yang terakhir yaitu tahap regenerasi. Pada tahap regenerasi selanjutnya, G3P yang dihasilkan akan dibawa untuk membentuk glukosa dan sebagian besarnya akan digunakan kembali untuk membentuk RUBP dengan bantuan ATP. Nah, sekian materi tentang fotosintesis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.